A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi al-muntajabin al-ma'sumin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Allahumma kun li waliyyikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hikmah yang ke-104. Wa An-Naufin al-Bakali qala ra'aitu amiral mu'minin alaihi salam zata lailatin wa qad kharaja min firashihi fa nadhara fin nujumi faqala li ya Naufu araqidun anta amramiqun faqultu bal ramiqun faqal ya Naufu tuba lizzahidina fid dunya arraghibina fil akhirah ulaika qaumun ittakhadzul arda bisatan wa turabaha firashan wa ma'aha tiba wal qur'ana syi'ara wad du'a dithara thumma qaradud dunya qardan ala minhajil masih ya Naufu inna Dawuda alaihi salam qama fi mithli hadhihi sa'ah minal lail faqal innaha la sa'atun la yad'u fiha 'abdun illa ustujiba lah illa an yakuna asyara aw arifa aw syurtiya aw sahiba artabatin wahiyat tanbur aw sahiba kaubatin wahiyat wa qad qila aidan innal artabah tablun wal kaubata tanbur. Hikmah yang ke-104. Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam di dalam hikmah yang ke-104 ini membahas tentang kedudukan orang yang zuhud. Bagaimana orang yang zuhud itu harusnya berperilaku di dunia dan apa yang menjadi standar serta pola hidup seorang yang zuhud atau yang disebut dengan zahid. Jadi orang yang tersifati dengan kezuhudan disebut dengan zahid. Di dalam hikmah ini hendak membahas tentang bagaimana orang zahid itu, bagaimana cara hidup seorang zahid itu, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk sampai pada derajat kezuhudan atau hingga bisa tersifati dengan sifat kezuhudan sehingga kita menjadi orang yang zahid. Ini hikmah tentang hikmah yang ke-104. Dengan kata lain, hikmah ini merupakan hikmah irfaniyah, merupakan hikmah akhlakiyah, merupakan hikmah nuraniyah, di mana orang-orang yang memutus dirinya dari dunia dan orang-orang yang mentalak dunia dari dirinya, orang-orang yang tidak lagi terikat dengan dunia, orang-orang yang tidak lagi menjadi hamba oleh dunia, mereka dikatakan tuba. Amirul Mukminin Ali alaihissalam mengatakan tuba.
betapa bahagianya, betapa suksesnya, betapa senangnya, betapa beruntungnya orang-orang yang zuhud di dunia ini. Zuhud terkadang bagi sebagian orang lebih diartikan nih, zuhud bagi sebagian orang lebih diartikan menunjukkan kemiskinan. Jadi kalau di sebagian cerita-cerita itu ya, atau di sebagian kisah-kisah yang terdengar di tengah masyarakat, dikatakan orang zuhud itu adalah orang yang pakai baju lusuh, baju gembel, apalagi misalnya hendak naik motor, terus dia gimana ya, jalan kakinya juga hendak pakai sendal, hendak pakai sepatu, semacam itu. Atau misalnya hendak pakai parfuman. Kenapa? Karena kalau pakai parfum itu nanti menjadi hamba dunia, walhasil gitu. Hendak pegang HP, hendak punya HP, walhasil kalau mau nelpon dia hendak bisa. Kalau kita lagi butuh mau nelpon dia tidak bisa dihubungi. Kenapa? Karena zuhud, tidak punya HP. Terus apa lagi? Dia rumahnya sebisa mungkin rumah yang sangat seminimalis mungkin, yakni rumah yang sangat serendah mungkin derajatnya. Ini bukan zuhud. Ini lebih kepada tazahur, lebih kepada mutasawwif, yakni orang yang sok bersufi, atau yang mutazahir, yakni orang yang mau menunjukkan ke orang kalau saya ini tidak cinta dunia. Itu. Jadi itu malah tidak dianjurkan. Mutazahir itu tidak dianjurkan oleh para a'immah ma'sumin alaihimussalam. Jadi pakai baju dan celana yang gembel-gembel, pakai sendal yang gembel-gembel, biar apa? Biar dibilang zuhud gitu. Itu justru sangat tidak dianjurkan. Kita justru dianjurkan menggunakan pakaian yang lazim di zaman ini, lazim di zaman kita. Contoh misalnya, pakaian yang lazim di zaman kita ya baju gini, ini kan normalnya, yakni sopannya kan baju begini. Lalu ya tidak yang terbuat dari bahan sutra dan sebagainya, itu yang lelaki juga sangat tidak layak menggunakan hal itu. Atau misalnya tidak dari berbahan-bahan yang mewah, misalnya baju ada berliannya dan sebagainya, tidak. Jadi zuhud itu kita bukan seperti orang mutasawwif yang terlalu menunjukkan kemiskinan, tetapi tidak juga menjadi hamba dunia yang bajunya itu ada berliannya, pakai jam tangan yang ada berliannya, ada intan permata, pakai kacamata yang ada apanya lagi itu, misalnya ada berlian intan berapa karat misalnya. Anda itu berlebihan kalau itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu di tengah-tengah, bukan seperti mereka yang menunjukkan kemiskinan, tetapi bukan pula yang melezati dan menikmati dunia itu dengan memakai barang-barang mewah dan sebagainya. Melainkan zuhud itu apa? Zuhud yakni keadaan, suatu sifat yang dimiliki seorang manusia, di mana manusia itu tidak menjadi hamba, tidak terikat, tidak lagi dibelenggu oleh dunia. Menjadikan dunia ini hanya sebagai wasilah, menjadikan dunia ini hanya sebagai perangkat, menjadikan dunia ini hanya sebagai markab atau kendaraan kita untuk melejit sampai ke
derajat kesempurnaan yang tertinggi yang mungkin untuk dicapai oleh manusia. Ini orang zuhud. Jadi dia tetap, orang zuhud itu tetap makan, dia tetap minum, dia tetap berbaju, bajunya juga baju yang layak, baju yang normal, baju yang resmi. Orang zuhud itu juga dia masih pakai HP, orang zuhud dia juga masih punya motor, dia punya rumah, dia punya istri. Terus kalau zuhud, saya tidak mau punya istri. Kenapa? Karena kalau nanti saya punya istri, saya jadi melezati dunia. Ini gagal paham. Ini orang yang tidak memahami makna zuhud. Justru standar kezuhudan itu, justru kalau mau mengenali orang yang tersifati dengan kezuhudan, maka benturkan dia dengan kelezatan-kelezatan dunia. Di saat dia punya istri, dia bisa tidak menikmati kelezatan dunia itu. Di saat dia punya motor, dia bisa tidak melezati kenikmatan itu. Di saat dia punya mobil, dia tidak menjadi hamba mobil itu. Di saat dia punya rumah, dia tidak melezati kenikmatan rumah itu. Di saat dia, apalagi itu, segala macam lah urusan-urusan dunia ini. Tetapi semua itu dia pandang hanya sebagai perangkat saja. Saya punya rumah karena ini perangkat. Untuk apa? Untuk saya bisa berteduh, saya bisa beristirahat, saya bisa menafkahi anak istri saya bisa membangun keluarga saya menjadi keluarga yang Mahdawiyah, menjadi keluarga yang Muhammadiyah, menjadi keluarga yang Alawiyah, yang Fatimiyah, yang Ja'fariyah. Jadi rumah ini sebagai perangkat. Saya bisa membangun keluarga yang akan mempersiapkan kezuhuran Imam Zaman Ajjalullah Ta'ala Farajah Syarif. Saya punya motor, saya punya rumah. Ini semua perangkat. Perangkat untuk menyongsong kezuhuran Imam Zaman Ajjalullah Ta'ala Farajah Syarif. Akhirnya apa? Akhirnya kalau kita punya motor, kita punya mobil, ayo nanti kita bareng-bareng kajian, atau kita ke ICC, ke yayasan-yayasan. Punya motor dipakai untuk khidmat, punya mobil dipakai untuk khidmat, punya rumah dipakai untuk khidmat. Kenapa kita tidak memperlakukan rumah kita untuk khidmat di jalan Allah Ta'ala, untuk khidmat di menyongsong kezuhuran Imam Zaman Ajjalullah Ta'ala Farajah Syarif, bahkan sebagai tashwik saja ya, yakni untuk menyemangati teman-teman. Bahkan saya beberapa kali di rumah itu sekeluarga kita buat acara, misalnya contoh, misalnya acara wiladah imam apa gitu ya, kita di rumah buat acara. Jadi nanti kita yang hadir sekeluarga aja, jadi saya, istri, dan 2 anak. Nanti misalnya ganti-gantian tuh hari, misalnya sekali-sekali anaknya suruh ceramah, coba kamu ceramah, sambil dia juga belajar, sambil dia juga terbiasa dengan nuansa Islami. Semakin dia diberi kesempatan, semakin dia diberi ruang, semakin dia dipercayakan untuk mengampuh dan mengambil beban, misalnya membaca Quran kah, misalnya ceramah kah, misalnya membaca maktam kah, apa saja, itu justru membuat anak kita, ternyata saya ini dibutuhkan di dalam keluarga, ternyata saya ini memiliki peran di dalam keluarga. Kan begitu. Dan di satu sisi dia juga akan belajar bertanggung jawab. Di sisi yang lain, keluarga kita itu akan merasakan nuansa, warna, dan suara dari Mahdawiyah, dari Fatimiyah, dari Alawiyah, dari Ja'fariyah. Keluarga kita keluarga yang Muhammadiyah, Alawiyah, Fatimiyah. Coba sesekali kita menjadikan rumah kita, kalau ada acara misalnya di yayasan-yayasan tidak membuat, kita buat di rumah sekeluarga. Si istri siapkan bakwan, misalnya kan, istri buat bakwan, tahu isi, kalau di Indonesia mah tahu isi banyak ya, buat tahu isi, bakwan, pisang goreng apa.
Si bapak membuat es teh misalnya, si anak mempersiapkan dekor-dekor, udah nanti bapaknya sesekali ceramah. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu sampai setengah jam, 5-10 menit. 5-10 menit, tapi dapat momennya satu, dan sampai pesan yang mau diutarakan dua. Saya kira demikian. Kita kembali kepada pembahasan zuhud. Zuhud, yakni bukan orang yang tenggelam pada kenikmatan-kenikmatan tadi. Punya rumah mewah, wah tenggelam di rumah mewah, bukan. Tetapi zuhud adalah orang yang tidak terikat, orang yang tidak terbelenggu, orang yang tidak menjadi hamba dari dunia. Suatu kisah, Al-Kisah, ada seorang ulama Syiah, mungkin teman-teman sering mendengarnya. Namanya Mullah Mahdi Naraqi. Mullah Mahdi Naraqi ini, dia punya anak namanya Mullah Ahmad Naraqi. Dua-dua Mullah Mahdi dan Mullah Ahmad, dua-dua ulama besar Syiah, dan dua-duanya guru akhlak. Nah, Mullah Mahdi Naraqi ini, dia punya kitab namanya Jami'us Sa'adat. Mullah Mahdi Naraqi ini punya kitab namanya Jami'us Sa'adat, berbahasa Arab. Satu kali kitabnya terkenal di kalangan pesantren, hauzah, ulama terkenal. Satu kali ada seorang darwish. Darwish yakni orang-orang yang mutasawwif, yakni orang-orang yang sok sufi. Ini darwish. Istilahnya darwish di sini. Darwishi ini sok-sok sufi yang pakai gembel, baju-baju gembel, yang pakai nenteng-nenteng karung goni gitu, mau menunjukkan kemiskinan di dalam dirinya, yang tadi kita bilang bahwa zuhud itu bukan begitu. Jadi ada seorang yang sok-sok sufi atau darwishi istilahnya, dia datang mengetuk pintu rumah Mullah Mahdi Naraqi. Dilihat, wah, rumahnya Mullah Mahdi Naraqi ini besar, megah kan? Ya tidak seperti istana, tapi besar. Ya, ini untuk seorang ulama itu besar. Lalu diketuk, keluar Mullah Mahdi Naraqi. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anda Mullah Mahdi Naraqi? Iya, benar saya. Dia bilang, si siapa nih? Bercek-cek nih, si darwishinya tadi, yang mutasawwif, yang sok-sok sufi tadi. Dia bilang, Anda menulis kitab akhlak, tetapi Anda bukan pelaku, Anda bukan pengamal, Anda bukan pelaksana kitab yang Anda tulis. Anda hanya menulis kitab akhlak, tapi Anda tidak mempraktekkan tulisan Anda. Mullah Mahdi mengatakan, contohnya, ini Anda nulis kitab akhlak zuhud, nulis kitab akhlak tidak mencintai dunia dan sebagainya, tapi Anda tinggal di rumah yang megah, yang mewah. Coba lihat saya nih. Kata si darwishnya nih, coba lihat saya nih, yang sok-sok sufi itu. Coba lihat saya nih, saya tidak terikat dengan dunia, saya tidak punya rumah, saya baju saya begini, saya sendal saya udah robek-robek, wah segala macam. Mullah Mahdi Naraqi mengatakan, ya udah, gini dah, kamu maunya apa sekarang? Si darwishi nantang, kalau gitu, ayo kita ziarah ke Abu Abdullah Imam Husain alaihissalam sekarang juga. Si darwishnya nantang kan? Sekarang juga artinya apa? Jadi kamu tidak perlu ngambil bahan-bahan yang kamu sayangi seperti emas, mutiara, apa enggak, pokoknya sekarang juga kita jalan. Si darwishnya bilang, sekarang juga kita jalan kalau betul-betul kamu laku akhlak. Kalau kamu tidak terikat dengan rumahmu, dengan anak, istri, semua hartamu, sekarang kita jalan. Ayo, kata Mullah Mahdi, ayo, langsung jalan. Seketika itu langsung jalan. Sampai beberapa kilometer, darwishnya megang tangannya Mullah Mahdi ditahan. Bilang, bentar, ada apa? Ana lupa. Apa ini? Iya, ketinggalan. Dia bilang, barang ana ketinggalan. Apa yang ketinggalan? Kata Mullah Mahdi Naraqi. Sendal ana ketinggalan di rumah antum. Yang dia bopong-bopong tadi itu. Dia bilang, sendal ana ketinggalan di rumah antum. Ayo kita balik dulu ngambil itu. Mullah Mahdi Naraqi ditahan, dia bilang, hai darwish, hai orang-orang yang sok bersufi, hai mutasawwif, saya meninggalkan anak, istri, semua rumah beserta isinya tuh. Rumah beserta isinya itu saya tinggalin seketika itu juga.
tanpa ada rasa ingin kembali. Lah kamu yang mengatakan zuhud, yang mengatakan tidak cinta dunia, yang mengatakan sufi dan sebagainya, hanya karena sendalmu yang robek-robek itu tertinggal, kamu minta kita untuk kembali. Sekarang siapa yang zuhud dan siapa yang tidak? Nah, dari situ langsung si sufinya itu malu dan akhirnya pergi sendiri, akhirnya terpisah dan Mula Madinah Rofinya kembali. Ini menandakan bahwa zuhud itu bukan orang yang tidak memanfaatkan dunia, bukan. Dia memanfaatkan dunia, dia punya rumah, dia punya sendal, dia punya sepatu, dia punya HP, dia punya mobil, dia punya motor, dia punya jam. Hanya saja tidak menjadi budak, tidak terbelenggu, tidak terpenjara oleh kenikmatan-kenikmatan dunia, melainkan semua perangkat-perangkat dunia ini adalah wasilah, ini adalah markab, ini adalah kendaraan dia untuk bisa melejit menuju kesempurnaan yang bisa dicapai oleh insan manusia. Oke? Dikatakan wa an-Naufin al-Bakali. Jadi si Naufin ini salah seorang sahabat Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam. Dia dari kabilah Bakal. Kabilah Bakalah ini ada berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan kabilah dari suku Himyar, yakni Himyari. Ada yang mengatakan bukan dari situ. Ala kulli hal ini suku kabilah, yakni dari kabilah Bakalah. Si Naufin ini dia dari sahabat Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam. Dia mengatakan qala raaitu Amirul Mukminin Ali alaihi salam zata lailatin. Aku melihat Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam, melihat Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam di tengah malam. Berarti dia ini kurang lebih termasuk orang terdekatnya Amirul Mukminin dan juga termasuk penjaganya, mungkin ya, bodyguard ya, muhafiz, bodyguard, muhafiz, penjaga, atau bisa dikatakan satpamnya lah ya, yang sehari-hari menemani dan menjaga Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam. Dikatakan qala raaitu Amirul Mukminin Ali alaihi salam zata lailatin. Di suatu malam, di tengah malam, aku melihat Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam wa qad kharaja min firashihi. Imam Ali alaihi salam itu keluar dari tempat tidurnya, yakni bangkit dari tempat tidurnya, keluar dari selimutnya. Ini menandakan dia ini berarti orang dekat, orang dalam. Kenapa? Karena tahu bangkitnya Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam dari tempat tidurnya dan sebagainya. Berarti dia termasuk penjaga atau bodyguard. Imam Ali alaihi salam di tengah malam dia bangkit dari tempat tidurnya, lalu fa nadzara fin nujum. Lalu Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam memandang ke bintang-bintang. Faqala li. Lalu Amirul Mukminin Ali alaihi salam ngomong ke si Naufin tadi. Ya Naufu, wahai Nauf, araqidun anta amramiqun. Apa kau ini tidur apa bangun? Jadi mungkin si Nauf ini lagi baring-baring, mungkin ya, lagi nyantai baring gitu. Jadi Amirul Mukminin Imam Ali salam lagi berdiri terus ngelihat, Nauf, antum ini tidur apa lagi bangun nih, lagi melek nih? Si Naufnya jawab, faqultu bal ramiqun. Ana lagi melek nih, Mam. Ana lagi belum tidur nih, lagi sadar, masih bangun. Ana belum tidur. Faqala. Lalu Amirul Mukminin Imam Ali alaihi salam mengatakan, ya Naufu. Ini masuk pembahasan kita nih. Ya Naufu, tuba lizahidina fid dunya. Betapa beruntungnya, betapa bahagianya bagi orang-orang yang zuhud di dunia. Tadi zuhud kita sudah jelasin apa itu. Orang yang tidak cinta dunia, orang yang tidak terikat, orang yang tidak terbelenggu, orang yang tidak menjadi hamba dunia. Dia memakai, menggunakan dan semua kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini mungkin dia punya, tetapi dia tidak tenggelam dalam hal itu, melainkan semua itu menjadi perangkat bagi dirinya, menjadi wasilah bagi diri. Siapa mereka ini? Orang-orang zuhud ini siapa ini? Orang-orang zuhud ini adalah ar-raghibina fil akhirah. Dia menggunakan perangkat-perangkat dunia itu, tetapi untuk apa?
untuk tujuannya itu ke akhirat sana tuh. Kenapa? Karena dikatakan ar-raghibina fi akhirah. Jadi dia mencintai dan tenggelam di akhirat. Dia masih di dunia tapi sudah tenggelam di akhirat. Akhirnya semua perangkat-perangkat dunia ini, motor, mobil, HP, jam, rumah, semua ini dipakai untuk menjadi kendaraan, wasilah, perantara untuk mengejar kehidupan yang abadi dan akhirat itu. Lalu siapa mereka ini ya Imam? Ulaika qaumun. Mereka itu adalah orang-orang ittakhazul ardo bisotan. Mereka menjadikan tanah ini sebagai hamparan mereka. Istilahnya kalau kita mau tidur tuh ya, kalau kita mau tidur zaman dulu itu biasanya kalau mau tidur itu kan ada sesuatu yang dihampar dulu tuh, baru setelah sesuatu dihampar nanti kita taruh kasur di atasnya. Biasanya kalau di daerah kita itu biasanya tikar. Jadi tikar itu kita hampar dulu, lalu di atasnya dipasang kasur. Nah ini jadi menjadikan bumi ini itu sebagai hamparan. Jadi dia tidak menjadi, ya ini tidak harus menikmati dan tidak harus menjadi budak dan tidak harus tenggelam dalam kenikmatan. Punya rumah, tidak punya rumah, tidak khawatir. Nah, begitu. Punya mobil, alhamdulillah. Tidak punya mobil, tidak bersedih. Punya motor, alhamdulillah. Tidak punya motor, tidak gundah. Nah itu. Ya nih, bukti salah satu untuk mengukur apakah kita zuhud atau tidak. Kalau seandainya tiba-tiba motor kita kena petir, saya kasih contoh kena petir itu biar kita tidak bisa. Jadi kita memberi contoh yang misalnya kita sudah menjaganya, kita sudah gembok sehingga tidak dimaling orang, kita sudah apalagi nih, sudah hidupkan lampu biar orang tidak bisa maling dan sebagainya, kena petir atau kena banjir misalnya kan motor kita. Nah kalau seandainya hal itu terjadi, kita tidak sedih. Beda kalau misalnya hal itu terjadi karena keteledoran, terjadi karena ketidakhati-hatian. Nah itu kita memang harus introspeksi diri. Kenapa bisa terjadi begitu Yusuf? Itu kamu kurang hati-hati, kamu kurang perhitungan, kamu teledor. Nggak boleh begitu, di mata Tuhan kamu harus bertanggung jawab kan gitu. Tapi ini enggak, ya banjir, gimana terus banjir atau kena petir misalnya. Nah, jadi dan kita enggak sedih, ya motor ada alhamdulillah, yang enggak ada bismillah. Tetapi bukan karena keteledoran, bukan, melainkan karena yang peristiwa-peristiwa seperti tadi. Ulaika qaumun ittakhazul arda bisotan. Mereka menjadikan bumi ini sebagai hamparan mereka, wa turabaha firasyan, dan menjadikan tanah bumi ini itu sebagai tempat tidurnya. Jadi kalau mau tidur dia langsung tidur di bumi, di tanah. Ya ini tidak harus di atas spring bed yang empuk dan nyaman, tidak harus demikian. Ya ini bisa mencukupkan diri dan bisa bersahabat dengan kesulitan terendah apapun, istilahnya. Wa ma'ahatiban, dan airnya bumi ini menjadi parfum bagi dia. Artinya apa? Ya sudah, kalau saya hanya bisa mandi, ya sudah cukup dengan mandi saja. Enggak harus pakai parfum. Tapi kalau bisa pakai parfum, dipakai parfum. Kenapa dipakai parfum? Biar orang itu senang, biar orang itu nyaman. Bukankah menyenangkan orang? Bukankah menyamankan orang itu adalah ibadah? Jadi kalaupun kita pakai parfum, itu ada niat untuk membahagiakan mukmin, menyenangkan mukmin, menjaga harkat martabat seorang mukmin, yakni nafs kita, yakni diri kita. Kan kita disuruh untuk menjaga harkat martabat. Kalau badan kita bau, orang akan mencemooh kita, kan begitu. Tetapi bukan melezati parfum itu. Kenapa? Karena ada sebagian orang melezati parfum. Satu parfum harganya sampai 1 miliar rupiah misalnya. Hanya karena apa? Hanya karena ada tanda tangannya si fulan di situ. Apa hubungannya tanda tangan sama parfum? Yang kamu mau pakai itu parfumnya, bukan tanda tangannya. Tapi kan sekarang enggak.
Kalau kita punya parfum lalu di situ ada tanda tangannya siapa, misalnya salah satu pemain bola terkenal, harganya jadi 1 miliar. Yang mau dipakai parfumnya, bukan tanda tangannya. Itu. Wa turabaha firashan wa ma'aha tiban, airnya menjadi parfum, wal qur'ana syiaran, dan Quran itu menjadi syiar bagi hidupnya. Yani syiar itu, syiar hidup apa? Yani slogan hidup. Yani apa saja saya harus menyandarkannya dengan Quran. Apa saja saya harus merujuknya kepada Quran. Quran menjadi patokan hidup, akan begitu. Wa du'a disaran, dan doa ini menjadi selimut bagi dirinya. Kenapa menjadi selimut bagi dirinya? Yani di saat orang merasa gundah, di saat orang merasa tidak tenang, di saat orang butuh, maka dia akan berdoa, kan? Di saat orang kedinginan tuh butuh selimut. Jadi doa itu seakan-akan menyelimuti kita, merahmati kita. Summa qaradud dunya qardan ala minhajil masih. Dia menggunakan dunia ini, tadi yang saya bilang tadi itu, yakni orang zuhud bukanlah orang yang tidak menggunakan dunia. Dia menggunakan dunia ini, tetapi dengan metode Isa Al-Masih alaihissalam. Bagaimana metodenya Isa Al-Masih alaihissalam itu? Metodenya Hazrat Isa alaihissalam itu, yakni dia hidup dengan sederhana, dia makan tetap makan, dia minum tetap minum, dia punya pakaian bukan yang lusuh, bukan. Dia hidup dengan zamannya, tetapi dia tidak menikmati dunia. Dia tidak menjadi hamba dunia. Ya Naufu, inna Dawuda alaihissalam qoma fi misli hadhihi sa'ah minal lail. Wahai Nauf, kata Amirul Mukminin kepada sahabatnya itu, wahai Nauf, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam dia bangun di saat jam yang seperti ini, yang tengah malam itu, yang kemungkinan itu dari setengah sampai ke dari 2/3 lewat tuh, jadi setengah akhir ya, yani 2/3 lewat, 2/3 yani sepertiga kedua dari malam tuh. Jadi kalau misalnya anggaplah kalau misalnya malam itu ada 9 jam, kalau malam itu ada 9 jam, berarti sudah lewat 6 jam. Jadi sepertiga akhir atau 2/3 malam. Dikatakan ya Naufu inna Dawud alaihissalam qoma fi mithli Azisah. Dikatakan wahai Daud, sesungguhnya wahai Nauf, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam itu dia bangun di jam yang seperti ini, minal lail, di jam malam yang seperti ini, yang sepertiga malam terakhir itu. Faqala, lalu Nabi Daud alaihissalam mengatakan, innaha la sa'atun la yad'u fiha abdun illa ustujiballah. Nabi Daud alaihissalam mengatakan sesungguhnya malam yang ini, yakni yang di sepertiga malam akhir itu, adalah masa di mana tak seorang pun hamba yang berdoa kecuali dia akan diijabah. Illa an yakuna asyara, kecuali orang itu dia adalah tukang pemungut pajak, tetapi bukan sembarang pemungut pajak ya. Yani pemungut pajak untuk pemerintahan zalim. Au arifah, mata-mata untuk pemerintahan zalim. Au syurtiyah, militer. Au soheba artabatin, tukang pemain artabah, yani tambur, gitar. Di zaman dulu itu ada kecapi, kalau di Indonesia itu ada kecapi. Suka main kecapi. Jadi siapa saja yang dikecualikan tuh, yang satu tukang pemungut pajak untuk kerajaan zalim. Yang kedua mata-mata untuk kerajaan zalim. Yang ketiga militernya kerajaan zalim. Yang keempat untuk pemain gitar atau kecapinya kerajaan zalim. Yang kelima au sahiba kaubatin, yakni pemain drum, tabel, pemain drum. Nah, ini mereka malam juga bangun, kan gitu. Tukang pajak malam bangun. Apalagi mata-mata itu kan spionase, itu kan justru malam bangunnya. Mereka malam juga bangun. Siapa lagi? Militer kan jaga tuh, bangun. Siapa lagi? Pemain musik, pemain
pemain gitar atau pemain drumnya itu yang untuk kerajaan. Mereka kan pestanya malam tuh, masa iya pesta siang-siang? Kan enggak, pestanya malam. Nah ini mereka tetap bangun di malam hari, mereka bangun, tapi mereka enggak dapat manfaat dari bangunnya malam itu. Mereka terjaga di jam itu, mereka terjaga, 5 orang ini terjaga di malam itu, tetapi mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Para ulama irfan, misalnya seperti Allame Hasan Zodeh, mengatakan kita harus berburu di malam hari. Nah, berburu yakni berburu asma-asma Tuhan, berburu kasyaf-kasyaf itu di malam hari, yakni di saat khalwat, di saat hening, di saat sebagian orang terlelap dengan kelelahan dunia dan kenikmatan dunia, kita justru terbangun dan menjauh dari kenikmatan dunia, yakni kita berkhalwat, menyendiri, munajat, sholat malam. Bahkan Ayatullah Shah Abadi, Ayatullah Shah Abadi ini guru akhlaknya Imam Khomeini. Beliau menganjurkan kepada anak-anaknya itu di malam hari itu jam-jam 3, jam 2, jam 3. Kalau di Indonesia mungkin jam-jam 3 itu bangun, sekalipun nggak sholat malam, nggak apa-apa. Yang penting bangun saja. Nggak mau sholat malam, nggak apa-apa. Kan sholat malam itu nggak wajib. Jadi jangan dipaksain orang harus sholat malam. Jangan. Hal-hal yang wajib, wajib. Tapi yang mustahab jangan dipaksain. Kalau anak-anak nggak mau sholat malam, nggak. Tapi bangun, bangun, ayo bangun. Biar apa? Biar dia nisyat, yakni semangat, seger, paginya tuh seger, penuh gairah, penuh semangat, beraktivitas, sekolah, belajar itu semangat. Saya kira cukup demikian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.